Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tata nama senyawa kimia. Materi ini membahas cara penamaan senyawa kimia agar setiap senyawa memiliki nama yang jelas, unik, dan mudah dipahami. Apa sih itu tata nama senyawa? Tata nama senyawa kimia adalah suatu sistem yang digunakan untuk memberi nama pada senyawa kimia. Tujuannya agar kita bisa membedakan satu senyawa dengan senyawa lainnya, serta memahami komposisi dan struktur molekulnya. Tata nama senyawa secara umum, tata nama senyawa dibagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa anorganik sendiri terdiri menjadi beberapa jenis, seperti biner kovalen, biner ionik, asam, basa, dan garam. Tata nama biner kovalen adalah tata nama senyawa yang tersusun dari dua unsur non-logam. Pada penamaannya, unsur yang lebih dulu disebutkan adalah unsur yang berada lebih depan sesuai aturan. Jumlah atom pada senyawa dinyatakan menggunakan awalan bahasa Yunani, seperti satu untuk mono, dua untuk di, tiga tri, empat tetra, dan seterusnya. Dalam tata nama biner kovalen, unsur pertama disebutkan sesuai nama unsurnya. Unsur kedua diberi akhiran ida. Jika unsur tersebut membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka jumlah atomnya disebutkan dengan awalan Yunani. Contohnya CO2 dinamakan karbon dioksida, N2O4 dinamakan dinitrogen tetraoksida, dan CO dinamakan karbon dioksida. Awalan di tritetra menunjukkan jumlah atom dalam senyawa tersebut. Contohnya, apa contoh soal senyawa C3O2 dinamakan trikarbon dioksida. Awalan tri menunjukkan 3 atom karbon dan di menunjukkan 2 atom oksigen. Inilah fungsi awalan Yunani dalam tata nama senyawa kovalen. Tata nama biner ionik adalah senyawa yang tersusun dari logam sebagai kation dan logam sebagai anion. Kation bermuatan positif, sedangkan anion bermuatan negatif. Nama senyawa ditulis dengan urutan logam terlebih dahulu, lalu non-logam. Sini ada ya nama-nama kation sama anionnya. Contoh penulisan senyawa ionik adalah FeO, FeO dan FCl3. Penulisan rumusnya disesuaikan dengan muatan ion agar senyawa bersifat netral. Jika suatu unsur logam memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasinya harus dituliskan menggunakan angka Romawi. Contohnya, Cu2 dinamakan tembaga 2 oksida karena biloks tembaganya plus 2. Lalu di sini ada NaCl jadi natrium klorida, CaCl2 jadi kalsium klorida. Contoh soal untuk biner ionik. Contohnya misalnya E2O3 dinamakan besi 3 oksida. Karena besi memiliki bilangan oksidasi plus 3, sehingga harus dituliskan menggunakan angka Romawi. Asam merupakan senyawa yang memiliki kation H+ dan anion sisa asam. Dalam penamaannya, H+ tidak disebut sebagai hidrogen, tetapi disebut sebagai asam. Kemudian diikuti nama sisa asam. Contohnya ini H3PO4. Jadi 3H+ tambah PO4, 3 sama dengan asam fosfat. H2SO4 dinamakan asam sulfat dan HNO3 dinamakan asam nitrat. Contohnya, nama IUPAC dari H2SO adalah H2SO3 adalah asam sulfit karena H2 harus dituliskan sebagai asam dan SO3 disebutkan sebagai sulfit. Basa adalah senyawa yang tersusun dari kation, logam, dan anion OH negatif. Anion OH negatif selalu dituliskan sebagai hidroksida pada bagian akhir nama senyawa. Contohnya, NaOH dinamakan sebagai natrium hidroksida. Lalu CaOH2 dinamakan kalsium hidroksida. Contohnya ada contoh soal basa. Nama senyawa AlOH3 adalah aluminium hidroksida karena mengandung anion OH negatif yang disebut hidroksida. Garam adalah senyawa yang tersusun dari kation basa dan anion sisa asam. Penamaannya sama seperti senyawa ion, yaitu menyebut nama kation lalu anion. Contohnya, senyawa KBr dinamakan kalium bromida karena kalium memiliki bilangan oksidasi tetap yaitu +1.
Tata nama senyawa organik adalah tata nama senyawa karbon yang memiliki sifat tertentu. Biasanya penamaannya menggunakan nama lazim yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, ada beberapa. Hmm. Persamaan reaksi menunjukkan perubahan zat reaksi menjadi hasil reaksi. Persamaan reaksi digunakan untuk menyederhanakan penulisan proses reaksi kimia. Kayak reaksi atau reaktan jadi hasil atau produk. Dalam persamaan reaksi, jumlah atom di sisi kiri dan kanan harus sama. Selain itu, setiap zat dituliskan beserta wujudnya, seperti padat, cair, gas, atau larutan. Contohnya, reaksi natrium dengan air menghasilkan natrium, hidroksida, dan gas hidrogen, yang dituliskan sebagai NaS ditambah H2OL sama dengan NaOH ditambah H2G. Penyataan reaksi dilakukan untuk menyamakan jumlah atom di kiri dan kanan persamaan reaksi. Hal ini dilakukan dengan menemukan koefisien yang tepat. Contohnya ini ada reaksi yang belum setaranya. Sekarang langkah dalam penyetaraan reaksi dimulai dengan menentukan atom yang belum setara, kemudian menyetarakan kation, anion, hidrogen, dan terakhir oksigen. Hasil penyataan reaksi menunjukkan bahwa jumlah atom di kedua sisi sudah sama, sehingga reaksi tersebut dinyatakan setara. Demikian penjelasan mengenai tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami materi kimia dengan lebih mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.